Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Ngobras, ngobrolin tentang sastra. Teman-teman, ini episode yang ke-10. Dan kali ini kita akan mencoba mengangkat novel-novel Balai Pustaka. Nah, supaya apa? Ini menjadi Ngobras nanti akan menjadi sarana untuk menginventarisasi novel-novel Balai Pustaka, Pujangga Baru, supaya teman-teman anak-anak muda, terutama anak-anak sastra, tahu dan harus membaca novel-novel besar, novel-novel lama. Karena pengarang-pengarang besar itu yang patut kita pelajari, bisa tentang sejarahnya, nilai-nilai filsafatnya dan sebagainya. Dan hari ini kita akan memulai membedah dari novel Siti Nurbaya. Teman-teman pasti tahu. Tapi banyak anak SMP, SMA hanya tahu Siti Nurbaya dari sinopsisnya. Padahal teman-teman harus baca itu. Itu bagaimana pada zaman itu siapa sebenarnya yang jahat itu, Datuk Maringgi atau Samsul Bahri. Kan selama ini kan selalu Datuk Maringgi yang disalahkan, bahwa Siti Nurbaya kawin paksa. Maka teman-teman supaya jelas, nanti akan dibahas oleh teman saya, seorang gadis cantik. Sudah punya pacar? Belum. Oh, belum. Teman-teman masih ada yang terbuka mau nyari pacar. Ini Mbak Siti Mai Saroh ya? Iya Pak. Jadi Mbak Siti Mai Saroh ini mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Dan podcast Ngobras ini terselenggara berkat sponsornya Indomie mie goreng. Oh, sama Milo. Luar biasa nih. Milo loh, kalian tadi dibayar sama Milo ya? Ya ini Good Day. Oh, Good Day. Ya ini Good Day. Jadi ini kita ikuti nanti berikutnya novel-novel Pujangga Baru, apa Balai Pustaka dan seterusnya. Teman-teman, ada satu tema dalam beberapa minggu ini akan membahas tentang novel-novel Balai Pustaka. Ya, kita mulai dengan novel Siti Nurbaya. Karena Siti Nurbayanya itu mbaknya baca dari e-book ya nggak masalah. Teman-teman membaca bisa macam-macam, bisa dari e-book ya buku. Oke. Untuk membicarakan novel selanjut, kita kenalan dulu. Mbak Siti, silahkan kenalan. Aslinya dari mana, Mbak? Dari Bogor, Pak. Asli Bogor? Ya. Di mana itu? Di Rancabungur. Oke, ceritakan SD-mu di mana, SMP mana? SD-nya di SDN Pasir Gawak 02. Oke. SMP di SMPN 1 Rancabungur. Negeri ya? Negeri. Oh. SMK-nya swasta, SMK Taruna Terpadu. Jurusan? Multimedia. Multimedia. Oke. Tapi zaman SD SMP sudah pernah baca novel? Belum. SMA deh kayaknya mulai baca. Di SD itu di perpustakaanmu ada nggak sih novel-novel atau bacaan? SD gak terlalu sering ke perpus sih Pak. Kayaknya kalau SD ya. SMP ke perpus ada, tapi kayaknya lebih banyak buku ini sih, buku pelajaran juga. Di Bogor itu ya? Iya. Oke, Bupati Bogor. Waktu dulu ya Pak, Iya. udah lama ya, gak tahu Hari sekarang. ini mudah-mudahan kita lain kali main ke SMP-mu, ke SD-mu ngecek ya. Boleh. Kita main Sekarang udah ngecek. lebih maju sih kayaknya. Ada nggak di perpusnya itu ada bacaan-bacaan sastra, karena itu penting untuk melatih imajinasi anak. Iya betul. Kalau SMK pernah masuk perpus nggak? Pernah. Ada nggak bacanya? Novel-novel, cerpen-cerpen, puisi-puisi? Kayaknya ada sih, ada. Oh, Cuma saya nggak pernah baca, belum nggak tertarik sama sekali. Oke. Terus lulus multimedia ya? Multimedia. Langsung kuliah atau sempat kerja? Nggak, kerja dulu. Kerja berapa tahun? 2 tahun deh. Oh ya lumayan lah. Terus Iya, memutuskan kuliah. kuliah. Karena Terpengaruh diajak teman atau Enggak. gimana? Karena emang dari dulu tuh pengen kuliah Pak. Cuman kan karena kerjaannya juga masih kayak susah waktunya, dan bukan waktu itu bisa waktunya. Oh, oke. Jadi ya udah coba mulai aja. Jadi mulai Akhirnya bekerja sambil kuliah. sambil kuliah. Oke. Nah teman-teman, ini bekerja sambil kuliah. Jadi teman-teman tidak ada alasan ya untuk mengubah nasibmu itu. Salah satunya harus lewat
kuliah. Iya, betul. Pendidikan itu kuliah. Tetapi, nah kalau nanti ada tahu teori ya, Golden Alford itu mengatakan cirinya manusia yang sehat dan matang, salah satunya itu kalian harus realistis. Realistis begini, aduh saya kuliah, tapi nggak bisa karena nggak ada biaya. Oh, aduh saya nggak bisa kuliah karena bekerja. Enggak. Ini Mbak ini realistis Mbak Siti nih. Oh iya ya, maka dia cari kuliah yang kelas malam. Betul. Ambil kelas malam ya? Kelas malam. Kelas malam. Jadi teman-teman nggak ada alasan, itu realistis. Bukan berarti oh saya maunya kuliah pagi, itu nggak realistis. Justru cirinya orang yang sehat dan matang itu kalau realistis. Oke, terus tiba-tiba ngambil jurusan sastra Indonesia kenapa? Karena pusing bekerja Pak. Hah? Karena kan mikirnya sastra nih kayaknya Gampang. udah ya seru gitu. Jadi ya udahlah ambil ke situ. Karena kan Oh. sebenarnya saya kalau Tapi nggak ada yang ngajak? nggak ada. Emang pure sendiri. Oke. Sendiri Terus akhirnya sendiri. kuliah. Kuliah. Oke. Terus Jadi kita masuk ke inti novel. Coba ceritakan versimu. Saya udah baca di beberapa iya, kali. pasti udah baca. Aduh, Apa sinopsisnya? Gimana sih cerita singkatnya? cerita Ini versi yang kamu baca ya? iya, Dari versi Siti yang aku Nurbaya. bawa. Sampai akhir nih dari awal Ya. sampai akhir. Jadi ini tuh latarnya tuh di Padang, di Sumatera Barat. Jadi ada kayak dua remaja, dia tuh namanya Siti Nurbaya sama si Samsul Bahri. Dia tuh kayak tetanggaan gitu dan kalau sekolah juga selalu bareng sampai akhirnya mereka itu saling suka lah. Jatuh cinta lah. Iya, jatuh cinta. Terus? Sampai akhirnya si Samsul Bahri ini akhirnya harus sekolah ke Jakarta, ke Batavia dia untuk ngambil kedokteran gitu. Dan akhirnya dari situ tuh LDR lah. ya LDR, kirim-kirim surat gitu Pak. Dan sampai singkat cerita tuh si Siti Nurbaya tuh kirim surat kalau dia itu kesusahan gitu loh, bahwa dia tuh harus menikah dengan Datuk Maringgi karena ayahnya itu sebelumnya adalah saudagar gitu, pedagang dan berdagangnya juga lumayan maju. Nah ada si saudagar kaya nih bernama Datuk Maringgi, dia tuh kaya banget juga, cuma karena dia melihat kayak si bapaknya Siti Nurbaya ini, si Sulaiman ini kayak punya potensi untuk usahanya lebih besar lagi dan bisa ngalahin si Datuk Maringgi ini. Jadi akhirnya si Datuk Maringgi ini kayak berbuat curang lah. Dia dengan membakar tokonya si Sulaiman itu dibakar. Dan udah setelah dibakar, dia juga si Sulaiman ini dia punya kayak perkebunan kelapa juga. Itu sampai kayak diracunin gitu supaya buahnya jelek gitu. Akhirnya nggak berbuah kan. Sampai akhirnya dia tuh seolah-olah si Datuk Maringgi itu baik memberi pinjaman ke si Sulaimannya itu, keluarga Siti Berlagak Nurbaya. menjadi seorang penolong. Iya, berlagak menjadi seorang Terus penolong. memberikan pinjaman. Iya betul, dan karena tidak bisa ngebalikin uangnya karena susah banget, jadi akhirnya dia meminta si Siti Nurbaya itu. Awalnya sih memang ayahnya nggak mau mengorbankan Siti Nurbaya ya, awalnya dia milih untuk dipenjara aja. Tapi sampai satu waktu pas ayahnya mau ditarik untuk dipenjara itu, si Siti Nurbaya akhirnya mengorbankan diri, nggak apa-apa saya menikah aja sama si Datuk Maringgi itu daripada ayahnya harus dipenjara kayak gitu. Terus akhirnya itu cerita itu sampailah ke si Samsul Bahri yang lagi sekolah di Jakarta itu. Iya, dia ngirim surat. Iya, si Siti Nurbaya itu kan ngirim surat yang tadi di awal, ngirim surat. Akhirnya si Samsul Bahri tahu cerita itu, dia sedih lah, patah hati gitu. Dan sampai akhirnya berusaha ikhlas gitu ya. Nanti satu waktu itu kayak selang beberapa bulan kemudian, apa setahun kemudian, Samsul Bahri pulang ke Padang. Dia pulang ke Padang, terus karena mendengar kebetulan si ayahnya Siti Nurbaya juga lagi sakit pada saat itu. Dia datanglah ke rumahnya untuk menengok. Gak sengaja juga Siti Nurbaya datang juga ke rumah itu. Akhirnya ketemu lagi lah mereka. Dan setelah ketemu lagi, sempat ngobrol lah mereka berdua di depan rumahnya itu, dan ketahuan sama si Datuk Maringgi itu. Cemburu lah. Iya, cemburu. Di situ ada pertengkaran gitu. Akhirnya setelah bertengkar karena ayahnya si Samsul Bahri itu petinggi juga, kayak pejabat di sekitar situ, dia merasa malu karena perbuatan anaknya itu. Akhirnya dia mengusir si Samsul Bahri dari rumahnya itu. Akhirnya Samsul Bahrinya dia pulanglah ke itu lagi, ke Jakarta lagi. Dan di situ juga ayahnya Siti Nurbaya tuh meninggal.
Dia Sulaiman jadi, tadi. Sulaimannya meninggal. Hmm. Jadi dia di situ sendiri, seorang diri. Terus dia adalah sama, akhirnya selang beberapa waktu kayak Siti Nurbaya itu memutuskan untuk pergi ke Jakarta untuk nyusulin si Samsul Bahri. Dan dia sempat nyusul ke Jakarta bersama Pak Ali. Ada sosok Pak Ali itu kusirnya mereka berdua, dulu dia suka nganterin mereka sekolah kayak gitu. Pas di kapal itu ternyata ada orang suruhan Datuk Maringgi itu yang membuntuti mereka, berusaha untuk mencelakai si Siti Nurbaya. Akhirnya pas sampai di Jakarta itu tuh ternyata si Datuk Maringgi itu melaporkan bahwa si Siti Nurbaya itu melakukan dugaan pencurian gitu loh, mengambil harta benda si Datuk Maringgi. Akhirnya dilaporkan. Jadi sehingga si Siti Nurbaya itu harus kembali ke Padang untuk menguruskan perkara tersebut, karena sebelum dia naik kapal. Dia udah naik. Dia juga udah sampai di Jakarta, udah ketemu sama si Samsul Bahri. Pada saat itu Samsul Bahri juga berusaha ngebantu supaya kasusnya itu bisa diselesaikan di Jakarta. Namun namun nggak bisa, harus tetap diselesaikan di Padang. Akhirnya si Siti Nurbaya ini kembalilah ke Padang untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan ternyata terbukti juga emang tidak bersalah kan, tidak membawa barang sama sekali. Dan di situ minum dulu Pak. Minum. Santai, Terus udah sampai mana tadi? Dipulangkan. Ya, dipulangkan ya. Sesudah dipulangkan itu, singkat cerita, Samsul Bahri udah dipulangin ya. Aduh, Siti Nurbaya tadi kan mau dibela kan sama Samsul Bahri kan? Iya, terus akhirnya dia udah pulang ke Padang lagi. Dan akhirnya selang beberapa waktu, mereka kayak LDR lagi kan, tiba-tiba kayak udah ikhlas gitu. Ternyata si Siti Nurbaya ini kayak si Datuk Maringgi ini nggak mau lepas untuk nggak nyakitin si Siti Nurbaya itu. Jadi sampai Siti Nurbaya itu ada di tinggal bersama saudaranya. Dia juga udah, dia tuh akhirnya dia meninggal karena diracuni oleh si Datuk Maringgi. Jadi kayak dia tuh membeli kue dan ternyata kuenya itu diracuni oleh Datuk Maringgi. Akhirnya Siti Nurbaya tuh meninggal dunia. Dan berita meninggal dunia ini akhirnya sampailah ke si Samsul Bahri di Jakarta. Selang dari gak lama dari Siti Nurbaya meninggal, ternyata ibunya Samsul Bahri juga ikut meninggal. Dan itu di situ Samsul Bahri tuh merasa frustasi gitu, sedih, kayak akhirnya dia tuh merasa kayak gak ada gunanya lagi dia hidup karena dua orang yang paling dia sayang juga udah gak ada. Jadi dia itu sempat memutuskan untuk bunuh diri di Jakarta. Dia bunuh diri. Dia udah sampai bikin surat untuk ayahnya, untuk teman-temannya yang di situ, di sekolah situ. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berusaha melakukan bunuh diri. Dia keluar dari kayak asramanya situ. Dia menembak kepalanya di lapangan gitu, di taman atau lapangan, di kepalanya. Namun orang-orang menganggap dia meninggal kan. Ada beritanya di mana-mana juga bahwa dia meninggal. Tapi ternyata selang 10 tahun kemudian dia belum meninggal. Dia ternyata si yang tembakannya itu nggak sampai ke otaknya itu, jadi dia belum meninggal, dia selamat. Cuman dia ingin kematiannya ini disembunyikan. Selang 10 tahun kemudian dia jadi tentara Belanda. Nah, kebetulan di situ ada di Padang ada pemberontakan. Iya, di Padang ada pemberontakan. Dia dikirim ke Padang ke Padang, lalu ternyata bertemulah si lawannya itu si Datuk Maringgi. Dan dia di situ semakin mau membalaskan dendamnya dengan membunuh Datuk Maringgi. Akhirnya Datuk Maringgi mati, dia pun hampir mati, sekarat dulu. Dia sekarat, sempat dia terus lalu bertemu ayahnya. Di situ bercerita sama ayahnya, minta maaf dan segala macam. Gak lama dia juga meninggal akhirnya, dan ayahnya juga selang 1 hari meninggal juga. Kayak gitu. Jadi lumayan makanya tragis. Itu tragis ya. Artinya teman-teman ada beberapa anak-anak SMP, SMA kalau ditanya, oh Siti Nurbaya itu kawin paksa. Bukan Ternyata, kawin paksa. Nggak terlalu terpaksa. Betul, dia itu merelakan, mengorbankan supaya ayahnya tidak masuk penjara karena terlilit hutang dari Datuk Maringgi.
maka dia merelakan diri untuk menikah. Kalau di dalam Mahabharata kan ada tuh kayak kisah Dewa Brata itu, supaya bapaknya bisa menikah dengan iya, Satyawati. Dewi. Nah, Iya, kan? iya, iya. Kakak Sentanu itu kan udah jatuh cinta dengan Satyawati. Yang jadi Sri Kandi itu ya Pak? Bukan, itu Amba. Beda lagi. Maka si Dewa Brata itu melamarkan bapaknya, dia supaya bapaknya bisa married dengan Satyawati itu, dan resikonya dia satu tidak menikah, dua melepaskan putra mahkota. Sebenarnya kasusnya itu kayak mirip Siti Nurbaya yang dia mengorbankan supaya bapaknya dari penjara, dan itu Iya. ya sangat mulia sekali. Oke. Maka itu gini ya, pembelajarannya untuk anak-anak generasi muda kalau membaca novel-novel Balai Pustaka itu indah sekali gitu. Iya, betul. Percintaannya, bagaimana Samsul Bahri LDR dengan Siti Nurbaya, surat-suratan. Iya, yang Ya menarik. kan, kamu kan ngalami surat cinta kan? Iya. Terus yang menarik Ya kan? juga tuh pas mereka belum LDR tuh ternyata yang saya tahu di zaman itu tuh ada balas-balasannya tuh pantun Pak. Itu Iya. menarik, kayak ngobrolnya tapi pakai pantun gitu loh, bukan by surat tapi Betul. ngobrol balas-balasan pantun itu. Dan Jadi saya itu baru tahu juga Keren kan? karena baca itu kayak wow, Ah. menarik, ternyata pantun gitu. Kalau bukan sekarang puisi. mungkin kamu ke Instagram balas-balasan pantun itu. kayak lucu ya. Iya. Terus surat-suratnya ketika dia Surat. LDR Betul. kan juga begitu. Maka kalau anak-anak zaman sekarang sebenarnya bisa sarana itu pakai WA, coba kalian nembak yang panjang lah. Gua suka lu kan, begitu doang kan, ada indah-indahnya lewat pantun, keren kan? Keren. Oke, itu kan banyak quote ya. Banyak. Coba bacakan quote-quote yang menarik menurut kamu. Iya, ini kayak kutipannya gitu ya Pak. Nah. Ada di awal-awal, kasihanilah orang tua itu karena ia bukan baru sehari dua bekerja pada ayahmu, melainkan telah bertahun-tahun. Dan di dalam waktu yang sekian lamanya itu belum ada ia berbuat kesalahan apa-apa. Bagaimanalah rasanya kalau kita sendiri sudah setua itu masih dimarahi juga. Ini tuh pas di kutipan awal itu Kak, pas mereka lagi Samsul Bahri dan Siti Nurbaya lagi nunggu Kak Ali karena belum datang-datang, telat gitu kan. Yang supirnya Iya, supir andongnya itu kan. Andongnya. Itu tuh Terus? dari kutipan itu bener-bener ngajarin kita supaya kita menghormati orang tua juga, lebih menghargai juga, dan supaya kita itu ngajarin bagaimana rasanya kalau kita sudah setua itu masih dimarahi juga. Jadi Ya. kayak mengajarkan hukum tabur tuai juga sih Pak menurut saya. Jadi karena apa yang kita lakukan sekarang itu juga mungkin nanti kita akan siapa tahu apa yang kita lakukan kepada orang lain sekarang nanti akan berbalik kepada kita Iya. di masa tua nanti. Jadi kayak harus hati-hati Karma, juga, ya, percaya itu harus karma. menghormati. Terus Oke, terus quote yang kedua. yang kedua itu tiap-tiap suatu yang hendak dikerjakan atau dikatakan haruslah dipikirkan lebih dahulu dengan sehabis-habis pikir dan ditimbang dengan semasak-masaknya. Berkata sepatah dipikirkan supaya jangan salah, sebab kesalahan itu boleh mendatangkan sesal yang tidak habis, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Bahasanya lumayan Melayu ya, masih Melayu. Iya, betul. Kalau dalam konteks hari ini pokoknya berpikirlah Iya, sebelum sebelum bertindak. Kalau teman-teman baca buku Filosofi Teras, itu ada satu rumus disebut STAR. STAR itu S-T-A-R ya. S-nya itu stop. Jadi begitu kamu ada masalah, kamu diledek temenmu misalnya, kamu jangan langsung bereaksi, stop dulu, diem, stop. Kemudian T-nya tuh thinking, berpikir. Oh iya ya, kalau saya balas ini, kamu kan berpikir kan, apa akibatnya? Jadi stop, berpikir, baru assessment. Berpikir tadi akibatnya, tadi kan kamu mikir kan, Iya. melakukan penilaian. Oh kalau tak balas ini, kira-kira nanti dia dampaknya lebih parah nggak? Terus menguntungkan nggak bagi saya? Iya. Baru R-nya respon. Kamu memberi respon. Jadi stop dulu, kemudian baru think, pikir. Setelah kamu berpikirkan, kamu lakukan penilaian. Ini dampaknya apa? Terus baru kamu beri respon. Oh iyalah, kamu nggak usah. Nah itu responmu diem aja. Kalau itu nggak menguntungkan. Iya. Itu teman-teman juga baca itu buku Filosofi Teras atau Stoik lah. Kalau mau lebih dalam lagi. Oke. Satu lagi. Satu lagi, apabila sesungguhnya untung kita ini malang,
apa hendak dikata, karena sekalinya itu telah takdir daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Bila bagaimana sekalipun kita tidak suka, apa sih ini? Telah suka, telah nasib sedemikian itu, tak dapat diubah lagi. Siapakah yang dapat mengubah suatu pada lauful mahfud? Pokoknya jadi kutipnya itu mengajarkan bahwa kita itu harus ikhlas menerima keadaan yang ada, berserah diri, karena kan apa yang sudah tertulis, kalau kita sudah berusaha, kalau emang bukan untuk kita ya nggak akan untuk kita juga. Jadi harus lebih ikhlas, lebih percaya. Yang penting kitanya udah berusaha. Berusaha, diminta diberi kekuatan, betul. Kemudian siap menjalani. Rumusnya itu teman-teman, kalau kalian punya masalah, doa yang pertama kalau lakukan adalah minta kuat dulu. Kuat untuk apa? Kuat untuk menjalani. Karena kadang-kadang ada masalah kan, ada masalah yang berat, bisa diselesaikan, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Gitu. Maka minta pertama itu jangan minta solusi, minta kuat dulu, sehat dulu, kuat dulu. Kalau enggak, stres. Iya, betul. Ada satu lagi? Ada. Oke, satu lagi. Ada 6. Ntar, yang mana ya? Agak keras. Ini aja deh. Ini aja deh. Yang tua harus dihormati, yang muda dikasihi, sama besar mulia memuliakan. Walaupun yang tua itu rupanya kurang daripada kita, tentang pengetahuan, kekayaan, pangkat, bangsa, ataupun yang lain-lain sebagainya, tetapi ia terlebih dahulu makan garam daripada kita, dan terlebih banyak merasa kehidupan yang baik dan jahat. Ya, itu bagus tuh. Tadi yang tua harus dihormati, yang muda dikasihi. Oke, ingat tuh ya, yang tua dihormati, yang muda dikasihi. Itu penting. Nah, poin yang menarik, yang berdampak kira-kira setelah baca ini, apa sih yang mempengaruhi dalam hidupmu? Yang dampaknya dalam hidupmu dulu deh. Dalam hidup saya. Ya, dulu, Pak. minum dulu. Ngantuk kok. Nanti kamu boleh ngerokok kok. Aku ngerokok gak? Rokok ngebawa hewan. Ya beli. Oke, terus santai. Dalam hidup saya setelah baca ini ya, Pak. Pembelajarannya apa yang kamu dapat? Ternyata apa ya? Maksudnya setelah baca-baca novel dulu itu ya, Pak ya. Kan pertama kali ya baca novel yang masa lalu gitu, ternyata nggak sekuno itu sih novel itu. Ternyata bahasanya juga masih yang bisa diterima, dan apa ya, gambaran kehidupannya juga gak jauh beda sama di masa sekarang, konteks sekarang. Ternyata masih sangat-sangat relevan gitu. Jadi pelajarannya banyak sih, Pak, yang saya tangkap. Salah satunya yaitu yang tadi dari quote-quotes itu kan juga lumayan pembelajaran hidup yang bisa saya terapkan gitu, bahwa lebih menghargai orang yang lebih tua, ya, mengasihi yang muda, itu salah satunya sih, Pak. Oke. Terus skripsi sampai mana? Bab 4. Berarti Juli sidang? Iya, harus. Insya Allah. Harus, bismillah. Pembimbing siapa? Bu Iva. Oke, semangat. Bu Iva. Berarti ngambil judul? Saya psikologi. Oke. Tapi. Oke. Closing statement. Minta beri masukan motivasi ke anak-anak muda, terutama anak-anak semester awal sastra Indonesia atau yang lain lah. Ya. Untuk teman-teman mulai aja baca, karena sebenarnya baca itu tuh, dengan membaca kita tuh bisa banyak tahu banyak hal, bisa mempelajari banyak hal dari membaca. Kita bisa mulai dari baca, mungkin kalau novel terlalu berat bisa dari Wattpad atau dari cerpen-cerpen. Karena misalnya kalau kita udah baca cerpen yang pendek, mungkin kita pengen baca cerita yang lebih panjang lagi. Jadi cari bacaan yang menarik untuk kita, dimulai dari yang sedikit-sedikit dulu sampai nanti benar-benar, karena kalau udah suka pasti akan nambah banyak bacaannya, bacaannya banyak, pengetahuannya banyak, wawasannya banyak. Jadi kayak gitu. Oke. Thank you. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Jumpa. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah membahas
Siti Nurbaya. Maka untuk next berikutnya kita gali terus novel-novel Balai Pustaka, supaya teman-teman kita mencoba menginventaris novel-novel lama, banyak novel-novel bagus nanti. Sampai pada akhirnya nanti ya ketemu dengan novel-novel pop yang sedang beredar pada saat ini, dan novel-novel pop juga banyak yang bagus. Terima kasih, tetap semangat, salam ngobras, ngobrol tentang sastra.